Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah mencurahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam sholat tarawih, sholat isya dilanjutkan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Hakim tercinta ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya kepada kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan malam hari ini saya mungkin tidak panjang lebar nanti untuk pembahasannya, tapi pada kesempatan hari ini saya izin untuk tidak menggurui, tapi bersama-sama mengingatkan diri saya juga mengenai materi yang ingin saya sampaikan. Pada kesempatan malam hari ini, materi yang ingin disampaikan tentang, saya selalu ingat dengan kata-kata sampaikanlah walaupun itu hanya satu ayat. Dan ayat yang ingin saya sampaikan adalah tentang ayat perintah puasa. Ada yang tahu di surat apakah itu? Iya, alhamdulillah pada tahu semuanya. Di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir setiap Ramadan ayat itu yang selalu didengarkan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut tersirat 3 hal penting. Yang pertama, modal puasa. Ada yang tahu modalnya puasa apa? Iya, bingung kan? Modalnya puasa yang pertama adalah iman. Dalam ayat tersebut tadi dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman. Jadi modalnya puasa apa? Iman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa adalah sebagai proses di mana dalam bulan Ramadan ini kita diminta untuk menjadi madrasah, di mana kita ditempa di bulan Ramadan ini supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa sebagai hasil. Jadi ending dari ayat itu adalah orang yang bertakwa tadi adalah hasilnya dari sebuah tempaan dan modalnya tadi. Nah, salah satu guru di Yogyakarta, salah satunya bernama Pak Jamaluddin Ahmad, menuturkan indikator orang yang berhasil puasanya dalam perspektif psikologi adalah orang yang dengan puasanya makin mampu mengendalikan diri. Nah, katanya adalah mampu untuk mengendalikan diri. Nah, oleh karena itu untuk mampu mengendalikan diri butuh sebuah proses berlatih, yakni membiasakan diri dengan nilai-nilai yang baik untuk dijalankan dan menjauhi nilai-nilai yang dilarang. Jadi pada bulan Ramadan, pada puasa kali ini kita ditempa untuk menjadi selalu mengamalkan yang baik-baik,
dan menjauhi dulu dari yang dilarang. Dalam dunia psikologi, pengembangan diri itu menjadi ciri utama seseorang yang sehat jiwanya atau tidak. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya, maka ia akan mengalami gangguan atau penyimpangan kepribadian. Termasuk dalam kondisi malam ini, kita semuanya ketika ada yang di depan yang ngomong, coba kita mengendalikan diri untuk mendengarkan. Ayo, siapa yang rame? Yo, kita mulai belajar untuk mengendalikan diri untuk mendengarkan. Oke, kita berlanjut adalah puasa Ramadan merupakan model pendidikan keluarga. Kita mulai dari titik yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Puasa Ramadan menjadi salah satu model pendidikan keluarga yang patut dioptimalkan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Ibadah puasa memberikan edukasi positif bagi sikap keberagamaan anak di bawah bimbingan dan keteladanan orang tua serta dukungan masyarakat sekitar, sehingga peran anak-anak kita di lingkungan kita sangat dipengaruhi, yang pertama dari orang tua dan lingkungan sekitar kita. Kemudian nilai-nilai penting dalam puasa. Nilai-nilai penting dalam puasa dapat ditemui dan dipelajari, yaitu yang pertama iman. Berikutnya adalah proses latihan penempaan, di mana kita diminta puasa dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian disiplin di waktu kita mulai sudah terdengar azan subuh, sudah tidak mulai makan lagi. Itu adalah proses disiplin. Rasa syukur, kemudian membangun empati dan mengelola emosi dan lain sebagainya. Puasa untuk pendidikan anak. Nah, saya masuk ke puasa untuk pendidikan anak. Jadi yang disentuh bukan hanya orang tuanya saja, tapi yang disentuh juga anak-anaknya. Ayo, bagi adik-adik tolong didengerin. Oke. Adapun pendidikan anak, puasa juga dapat melatih dan dalam banyak bidang, di antaranya sebagai berikut. Puasa sebagai pendidikan akidah. Pada saat puasa, mereka akan merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasi sehingga tidak berani makan dan minum. Padahal ia bisa bersembunyi dari penglihatan orang tua, dari saudaranya dan teman-temannya. Inilah pendidikan akidah yang fundamental. Tidak sekedar meyakini keberadaan Allah, tetapi juga diaplikasikan dalam perilaku. Jadi puasa itu termasuk pendidikan akidah yang sangat-sangat fundamental. Kedua, pendidikan ibadah, di mana ketika kita puasa hanya tidak puasa saja, tapi di situ ada kondisi di mana kita diminta untuk ibadah di luar puasa, termasuk sholat berjamaah, tarawih berjamaah, zikir bareng, tadarus bareng. Sehingga dari ibadah ini membentuk yang dilakukan akan mendidik anak menjadi hamba yang soleh. Pendidikan akhlak. Puasa sebagai pendidikan akhlak. Berbagai macam akhlak mulia ditanamkan dan dibiasakan saat berpuasa kepada anak, seperti disiplin, jujur, sabar, berkata santun, tolong menolong, dan menghargai orang lain. Selama puasa, anak dituntun menjauhi perilaku yang buruk. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya menggunjing dan berdusta merusak puasa. Ini bagi teman-teman atau bagi adik-adik yang suka ngomongin orang atau menggibah, sekarang bahasanya, itu merusak puasa. Daripada menggibah, lebih baik pegang Al-Quran,
untuk bertadarus. Sampai hari ini ada yang hari ini tarawih yang keberapa? 13. Ada yang sudah lebih dari 13 juz? Sudah, alhamdulillah. Luar biasa. Berarti malam ini juz 14. Oke. Kemudian puasa sebagai pendidikan dari psikologi atau emosi. Ketika puasa, umat Islam dianjurkan untuk tidak marah, belajar untuk tidak marah, tidak mudah tersinggung, dan dilarang bertengkar atau berkelahi. Orang yang berpuasa dididik untuk memiliki kepribadian yang baik, peduli, dan berempati pada orang yang lain. Nah, bukan sekedar ajang untuk kumpul-kumpul, karena yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya sampai Pak Hari kemarin turun tangan sendiri, ternyata ada yang sampai adu petasan. Sehingga yuk mari bareng-bareng kita awasi bareng-bareng anak kita, ketika ada sesuatu hal yang kurang pas bisa kita jaga bareng-bareng. Kemudian puasa sebagai pendidikan komunikasi. Ketika orang sedang menjalankan puasa Ramadan, ia dilarang untuk berbicara kotor. Ayo, siapa yang berbicara kotor kemarin? Nah, dan bicara yang tidak ada gunanya. Ia diperintahkan untuk bicara yang baik, mulia, dan bermakna, akan mendatangkan pahala, manfaat, serta menguatkan silaturahmi dan ukhuwah. Puncaknya orang berpuasa tidak akan melaksanakan kemungkaran. Melalui puasa Ramadan, anak-anak sejak dini dididik untuk mengetahui mana yang baik dan buruk, mana salah dan benar, serta mudarat dan manfaatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.